Pada tanggal 13 April tahun 2022, Bapak Menpan RB telah menerbitkan SE Menpan nomor 13 tahun 2022 tentang cuti pegawai ASN selama periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, yang merupakan tindak lanjut dari keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Tenagakerja dan Menpan RB nomor 375 tahun 2022, nomor 1 tahun 2022 dan nomor 1 tahun 2022. Berdasarkan SKB Menteri tersebut, Pak Menteri telah menetapkan cuti bersama yaitu pada tanggal 29 April, tanggal 4 dan 5 Mei tahun 2022. Sedangkan untuk hari libur nasional telah ditetapkan pada tanggal 2 dan 3 Mei tahun 2022. Pokok-pokok materi yang diatur di dalam SE Menpan nomor 13 tahun 2022 itu adalah bahwa pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang diberikan delegasi kewenangan itu dapat memberikan cuti tahunan kepada pegawai ASN di lingkungan instansinya pada sebelum atau sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama pada Hari Raya Idul Fitri. Nah, pemberian cuti tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas serta jumlah pegawai di masing-masing instansi pemerintah. Tentu saja hal ini untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan kelancaran terhadap pelayanan publik. Para pegawai yang akan melaksanakan perjalanan keluar daerah, baik mudik atau keluar negeri selama periode masa hari libur dan cuti bersama tersebut, dihimbau untuk selalu memperhatikan kebijakan dan peraturan mengenai pembatasan atau kriteria persyaratan serta protokol perjalanan yang telah ditetapkan oleh Satgas Penanganan COVID maupun Kementerian Perhubungan serta instansi terkait. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19, dihimbau juga kepada seluruh pegawai ASN untuk selalu melakukan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Untuk menjamin penegakan disiplin, maka pejabat pembina kepegawaian juga diminta agar memastikan bahwa pejabat atau pegawai di lingkungan instansinya tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik, berlibur, atau untuk kepentingan pribadi lainnya di luar kepentingan tugas kedinasan. Berdasarkan SKP 3 Menteri, telah ditetapkan 4 hari libur atau 4 hari cuti bersama, yaitu pada tanggal 29, tanggal 4, 5, dan 6. Jadi tidak ada pengaturan mengenai tanggal 30. Untuk para pegawai yang memang melaksanakan tugas-tugas yang tidak bisa dihindari, terutama untuk layanan-layanan yang langsung kepada masyarakat, baik itu tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang memang layanannya mencakup kepentingan masyarakat luas seperti rumah sakit, puskesmas, atau lembaga-lembaga yang memberikan layanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, dan lain sebagainya, dan juga termasuk perbankan, perhubungan, dan unit kerja lainnya. Tentu saja tetap kita minta tetap bertugas, namun diminta untuk mengatur penugasan pegawai itu pada hari libur dan cuti bersama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi nanti bisa disesuaikan. Pada prinsipnya sebetulnya pemberian jumlah cuti tahunan ini dapat diambil sebelum atau sesudah hari libur dan cuti bersama Idul Fitri, dan ini merupakan kewenangan dari pejabat pembina kepegawaian dari masing-masing instansi pemerintah yang tentu saja dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah ditentukan di dalam SE Menpan nomor 13 tadi. Dan pegawai cuti juga kalau di Kementerian Pan RB memang diutamakan kepada pegawai yang memang belum sama sekali mengambil cuti pada tahun 2022. Jadi kami persilakan untuk pada pejabat PPK untuk mengatur jumlah yang akan melakukan cuti atau berapa lama cuti yang akan dilakukan.
Jadi para pejabat pembina kepegawaian diharapkan untuk dapat memastikan bahwa kebijakan ini betul-betul dapat dijalankan dan memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik di lingkungan instansinya itu tetap tidak terganggu begitu, dan seluruh target kinerja dari pegawai ASN serta organisasi itu tetap tercapai. Kalau sanksi tentu saja sudah diatur di dalam PP nomor 94, dan ini juga kami meminta kepada para pejabat pembina kepegawaian di instansi pemerintah untuk selalu menegakkan disiplin kepada seluruh pegawai ASN di lingkungan instansinya dalam menerapkan hal-hal yang sudah disebutkan di dalam surat edaran Menpan. Misalnya apabila terdapat ASN yang tidak mematuhi kebijakan pemberian cuti tahunan yang diatur oleh masing-masing PPK ini. Dan ini juga tentu saja para pejabat pembina kepegawaian tetap mengacu kepada PP nomor 94 tahun 2021. Bagi pegawai ASN yang karena memang sifat tugasnya harus bekerja pada selama cuti bersama, pada periode cuti bersama dan Hari Raya Idul Fitri, tetap memperhatikan kinerja lebih produktif, karena pada prinsipnya pemberian tambahan cuti tahunan maupun cuti bersama ini tetap berpedoman kepada pelayanan daripada masyarakat tidak berkurang.